Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Chandra bekerja di sebuah perusahaan besar yang ada di kota. Dia berasal dari kampung dan pergi merantau untuk bekerja supaya bisa membantu meringankan kedua orang tuanya yang ada di kampung. Di perusahaan tersebut, Chandra bekerja menjabat sebagai sekretaris. Dia sudah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun lebih dan dengan gaji yang cukup lumayan. Di perantauan, Chandra ngekos di sebuah kosan yang sangat sederhana bersama dengan salah satu temannya yang ada di kampung. Temannya itu juga bekerja di sebuah perusahaan, akan tetapi tidak sama dengan perusahaan Chandra bekerja. Teman Chandra itu menjabat sebagai ketua marketing di perusahaan yang ada di dekat dengan perusahaannya Chandra. Mereka ini saling membantu satu sama lain kalau salah satunya ada yang butuh, karena memang mereka ini satu kampung dan merantau berdua di sana. Chandra sudah memiliki kekasih selama ini, namanya Sheila. Dia cantik dan modis. Mereka sudah menjalin hubungan cukup lama sekali, kurang lebih 3 tahun. Waktu itu Chandra bisa menjalin hubungan dengan Sheila karena tidak sengaja bertemu di sebuah mall besar yang ada di kota itu. Waktu itu Chandra sedang jalan-jalan di mall bersama dengan temannya saat libur kantor untuk sekedar refreshing atau bahkan berbelanja untuk menyenangkan diri sendiri. Karena sudah lama tidak membeli baju, akhirnya Chandra dan temannya itu mampir di sebuah toko baju yang ada di dalam mall itu, dan dia pun memilih-milih baju yang dia suka. Saat itu, Sheila menjadi karyawan di toko baju tersebut. Dia mengikuti Chandra yang sebagai pembeli saat sedang memilih baju. Chandra yang orangnya suka bercanda, dia pun mengajak ngobrol dengan Sheila. Sampai akhirnya dia merasa nyaman padahal baru saja dia ketemu dan ngobrol bersama. Tidak basa-basi, Chandra langsung meminta nomor HP-nya Sheila karena dia merasa suka dan tertarik dengan dirinya. Sheila pun tanpa sungkan, dia pun memberikan nomor HP-nya dengan cuma-cuma kepada Chandra. Setelahnya Chandra dan temannya itu langsung pulang usai memilih baju yang akan dibeli. Sesampainya di kosan, Chandra langsung mengirimkan pesan kepada Sheila dan menyuruhnya untuk menyimpan nomornya. Hari demi hari berlalu, Chandra pun semakin nyaman karena mereka selalu kirim pesan satu sama lain. Bahkan terkadang mereka teleponan dan Sheila pun selalu merespon dengan baik. Hingga suatu ketika, Chandra yang kebetulan libur kerja, begitu juga dengan Sheila. Dia mengajak Sheila untuk pergi jalan-jalan. Namun sebelumnya mereka sudah janjian saat malam harinya untuk esoknya akan pergi jalan berdua. Sheila malam itu yang sedang rebahan di dalam kamar karena capek bekerja seharian, tiba-tiba mendengar HP-nya berdering yang ternyata itu adalah panggilan telepon dari Chandra. Sheila pun langsung mengangkatnya dengan semangat dan berbunga-bunga. "Kamu lagi apa, Shel?" "Lagi rebahan aja, Nindra. Capek." "Kamu besok ada waktu nggak?" Besok aku libur kerja sih. Emangnya kenapa?" "Besok kamu mau nggak ketemu sama aku?" "Iya boleh." "Ya udah, nanti Sherlock alamat rumah kamu ya. Besok aku akan jemput kamu ke rumah." "Iya Ndra." "Kalau gitu kamu istirahat dulu ya. Sampai ketemu besok." Setelahnya sambungan telepon mereka pun dihentikan dan Sheila sangat senang sekali. Keesokan harinya, Chandra pergi ke rumahnya Sheila menjemput serta berpamitan kepada orang tuanya Sheila. Mereka pun kemudian lalu pergi jalan-jalan dan pergi ke sebuah kafe. Sesampainya di kafe, mereka langsung memesan makan dan minuman. Saat itu Chandra berniat untuk menyatakan cintanya kepada Sheila. Akhirnya waktu itu, Chandra langsung menyatakan cintanya kepada Sheila dengan serius. Dan cintanya itu akhirnya diterima oleh Sheila karena memang Sheila juga sudah nyaman dan cinta kepada Chandra. Singkat cerita,
Dan setelah menjalin hubungan 3 tahun lebih lamanya, Chandra pun berniat untuk melamar kekasihnya itu karena sudah merasa yakin kepada Sheila. Tepat pergantian bulan dan kini tibalah di bulan Juni, Chandra berniat untuk melamar Sheila. Saat itu Chandra ambil lemburan karena dia butuh uang lebih untuk lamarannya dan juga untuk membagi kedua orang tuanya yang ada di kampung. Akhirnya dia pun pulang malam, sementara temannya yang satu kosan itu pulang lebih awal. Sesampainya di kosan, teman Chandra menanyakan kenapa dia sampai pulang terlambat. "Indra, kenapa pulangnya malam banget?" "Iya nih, aku ambil lembur." "Ngapain sih maksain lembur? Emangnya ngejar apa?" "Aku rencananya mau melamar Sheila. Menurutmu tempat yang bagus dan romantis yang ada di Bandung apa ya?" "Wah, aku tahu Ndra. Aku tahu tempat ini dari teman kerjaku. Coba aja di Taman Bunga Begonia yang ada di Lembang, Bandung itu. Bagus itu Ndra," saran temannya itu. "Yakin gak?" "Ya udah, searching aja kalau nggak percaya." Segera saat itu Chandra mengambil HP-nya dan langsung searching nama tempat yang disebutkan oleh temannya tadi. Seminggu yang lalu, Chandra sudah menyiapkan sebuah cincin untuk melamar Sheila dan besok waktu libur kerja, dia akan mengajak Sheila pergi ke tempat tersebut. Malam itu juga, Chandra menelpon Sheila dan mengajaknya besok untuk ketemuan. Sheila pun tidak menolak karena memang sudah 1 bulanan mereka tidak jalan berdua. Esok hari pun tiba. Chandra langsung menghampiri ke rumahnya Sheila dan tidak lupa berpamitan kepada kedua orang tuanya Sheila. Dan waktu di perjalanan menuju ke tempat wisata itu, mereka saling bercanda satu sama lain dan membuat semua mata yang memandang ke arah mereka merasa cemburu melihat kemesraan yang mereka lakukan. Dan usai menempuh jarak yang cukup jauh, mereka pun tiba di Taman Bunga Begonia yang ada di Lembang, Bandung itu. Sesampainya di sana, Chandra ternyata sudah menyiapkan surprise untuk Sheila. Dia sudah menentukan tempat dan bahkan menyewa fotografer untuk mengabadikan momen penting berdua itu. "Kita ngapain sih kesini, Ndre?" "Udah, sekarang mata kamu tutup dulu ya," ucap Chandra. Kemudian kedua mata Sheila pun ditutup dengan menggunakan sebuah kain yang sudah disiapkan Chandra dari rumah. Chandra memapah perlahan-lahan berjalan menunjukkan jalan kepada Sheila di tempat yang sudah ditentukan. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai. Sebelum Sheila membuka tutup kain yang ada di kedua matanya itu, Chandra bersiap-siap untuk jongkok dengan pose satu lutut yang ditekuk ke bawah dan mengacungkan sebuah kotak berwarna merah yang di dalamnya ada sebuah cincin emas. "Sekarang buka mata kamu," perintah Chandra. Karena sudah penasaran, Sheila pun segera membuka penutup kain itu. Saat itulah fotografer sudah siap untuk mengabadikan semua momen yang sangat romantis itu. Sontak Sheila terkejut sekaligus terharu melihat sikap Chandra yang sangat romantis. Chandra pun langsung mengutarakan niatnya. Dan saat itu, Sheila yang tanpa pikir panjang langsung menerima lamaran dari Chandra. Chandra sangat bahagia dan lega akhirnya. Mereka saling berpelukan dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih ya sayang, kamu sudah menerima lamaranku," ucap Chandra. Kemudian setelah itu mereka pun segera pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah Sheila, saat itu juga Chandra menemui kedua orang tuanya dan mengungkapkan niatnya kepada Pak Tio dan Bu Rati. "Pak, Bu, tadi saya sudah melamar Sheila dan Sheila menerima lamaran saya. Saya berniat untuk ke jenjang yang lebih serius menjalin hubungan dengan Sheila, Pak, Bu," ucap Chandra. "Kalau begitu nanti kamu datang ke sini lagi ya dan bawa kedua orang tua kamu," ucap Pak Tio. "Iya Pak, pasti saya secepatnya akan membawa kedua orang tua saya ke sini. Sebelumnya terima kasih ya Pak, Bu, sudah menerima saya dengan baik." "Sama-sama Nak Chandra, kamu juga anaknya sangat baik sekali kok. Ibu suka kamu," timbal Bu Rati. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pak, Bu, sudah sore soalnya." "Iya Nak, hati-hati ya di jalan." Singkat cerita,
Chandra pun pulang ke kampung untuk menjemput kedua orang tuanya untuk melamar Sheila ke kota. Setelah dijemput, Chandra dan kedua orang tuanya langsung pergi ke rumah Sheila untuk menentukan tanggal lamarannya itu. Dan tak berselang lama, acara lamaran pun tiba, dan acara lamaran itu berlangsung dengan lancar tanpa terkendala sedikit pun. Setelah selesai lamaran, Chandra berniat akan melangsungkan pernikahan 7 bulan lagi. Akhirnya Chandra lebih giat lagi dalam bekerja. Dia selalu ambil lemburan untuk tambah dana. Padahal sebenarnya dana untuk pernikahannya sudah ada karena sudah dia siapkan. Tapi Chandra ingin pernikahannya itu lebih meriah. Dan waktu itu karena Chandra yang sedang sibuk bekerja, membuat dirinya dan Sheila jarang sekali jalan-jalan seperti dulu lagi. Padahal sebenarnya Sheila selalu ingin jalan-jalan, tapi Chandra selalu bilang belum ada waktu. Karena saat hari libur pun Chandra memilih untuk lembur berangkat bekerja. Itu semua Chandra lakukan demi bisa membahagiakan calon istrinya itu. Hingga suatu ketika, Sheila di tempat kerjanya yang sedang libur, dia diajak oleh teman wanitanya untuk pergi jalan-jalan liburan oleh Naeli. Saat itu Naeli menghubungi Sheila dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan. "Shel, besok kita jalan-jalan yuk liburan." "Kemana, Li?" "Udah ikut aja, nanti juga tahu kok. Sama teman aku juga." "Teman kamu siapa, Li? Cowok apa cewek?" "David, dia nanti yang bawa mobil." Saat itu Sheila merasa ragu karena takut Chandra marah. Akhirnya dia pun meminta izin kepada Chandra lebih dulu. "Bentar ya, aku nelpon pacarku dulu mau izin." "Oke, nanti telepon lagi ya kalau jadi." Setelah sambungan telepon dengan Naeli dimatikan, Sheila langsung nelpon Chandra untuk minta izin. Saat itu Sheila izin pergi jalan berlibur dengan teman ceweknya pergi berdua. Dan sesudah mendapatkan izin dari Chandra, Sheila pun nelpon Naeli kembali. "Gimana Shel? Jadi ikut gak?" "Iya jadi Li, lagian aku juga udah lama gak pernah jalan-jalan, bosen tahu di rumah." "Emangnya kamu gak pernah jalan sama tunanganmu?" "Enggak Li, sekarang dia masih sibuk kerja." "Ya secara kan kamu mau nikah, dia ya rajin kerja lah buat nikahin kamu," timbal si Naeli. "Udah gak usah bahas itu." Keesokan paginya, Sheila dijemput di gerbang perkomplekan perumahannya dan mereka pun langsung pergi ke tempat lokasi liburan. Sheila dan Naeli duduk di belakang, sementara yang nyetir mobil adalah temannya Naeli, yaitu David. Mereka pergi dengan menggunakan mobil Pajero milik David. Saat di perjalanan mereka saling ngobrol satu sama lain, hingga tak terasa mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah tempat wisata yang ada di perbukitan. Sesampainya di sana, David selalu curi-curi pandang kepada Sheila karena dia merasa tertarik dan suka kepada Sheila. Namun saat itu, Sheila yang merasa sikapnya David mencoba mendekatinya itu, dia langsung menjelaskan kalau dia sudah memiliki tunangan dan sebentar lagi akan segera menikah. Namun David tidak peduli meskipun Sheila sudah bertunangan. Di sana mereka pun happy-happy, cerita-cerita dan juga foto-foto bersama untuk mengabadikan momen itu. Dan tak terasa hari pun sudah mulai sore. Mereka pun pulang segera ke rumah. Tidak lupa David dan Naeli mengantarkan Sheila terlebih dahulu pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di depan perkomplekannya, sebelum Sheila turun dari mobil, David meminta nomor HP-nya Sheila dengan alasan untuk menambah pertemanan. "Shel, aku boleh minta nomor kamu gak?" "Buat apa, Fit?" "Ya buat nambah-nambah teman aja gitu." "Alah, modus lo Fit," timpal Naeli. "Udah dem aja sih Li," balas David. Singkat cerita, setelah pertemuannya Sheila dengan David waktu itu, akhir-akhir ini David selalu mengirimkan pesan kepada Sheila, bahkan dia mengajak ketemuan dengan Sheila. Sheila yang merasa bosan dan suntuk karena tidak pernah diajak jalan sama Chandra, bahkan mereka sudah jarang berkabar. Sheila pun sering untuk mengiyakan ajakan jalan dari Chandra saat libur kerja.
Padahal selama ini Chandra sedang sibuk-sibuknya berjuang untuk menghalalkan Sheila demi masa depannya dan pernikahan yang nantinya akan digelar sangat meriah. Dan malam itu, David dan Sheila teleponan hingga larut malam. Mereka saling bercanda dan saling merasa nyaman. "Shel, besok kita jalan yuk," ajak David. "Kemana?" "Udah ikut aja, nanti aku jemput kamu di gerbang komplek ya." "Ya udah yuk, aku juga bosen nih di rumah." Keesokan harinya, Sheila dan David pun pergi jalan berdua ke suatu tempat. Sebelumnya itu, Sheila dijemput oleh David di depan gerbang komplek karena takut dimarahi orang tuanya kalau pergi dengan cowok yang lain. Tapi saat itu, dia izin dengan orang tuanya kalau pergi berdua dengan Naeli temannya. Dia berbohong kepada kedua orang tuanya. Mereka berdua saling bercanda ngobrol satu sama lain hingga akhirnya saling merasa nyaman. Dan di dalam mobil itu David mencoba menggoda serta merayu Sheila dan dia pun merespon hal itu. Akhirnya saat itu David menyatakan cintanya kepada Sheila dan Sheila pun entah apa yang dia pikirkan pada waktu itu malah menerima cintanya David dan tidak berpikir kalau dirinya itu sudah punya tunangan. "Shel, aku udah nyaman dan merasa cocok sama kamu. Aku tidak peduli kamu sudah bertunangan ataupun belum. Kamu mau kan jadi pacar aku?" Iya deh, aku mau. Tapi kita rahasiain ini ya," ucap Sheila. Dan hal itu seperti sebuah pepatah yang mengatakan kalau yang jauh akan kalah dengan yang selalu ada. Kemudian setelah pergi dari tempat wisata, sore harinya karena merasa lapar, dan sebelum pulang David mengajak Sheila untuk pergi cari makan. "Shel, ayo kita nyari makan dulu yuk, lapar nih." "Iya, aku juga lapar nih." "Kamu tahu nggak makanan yang enak atau tempat makanan favorit kamu?" Kita pergi ke warung bakso langganan kesukaan aku aja yuk." "Ya udah, yuk kita ke sana." Saat itu mereka pun segera pergi ke tempat warung bakso langganannya Sheila itu. Sementara di sisi lain, Chandra pulang lebih cepat karena dia hendak mengajak Sheila keluar jalan-jalan. Namun dia tidak mengabari Sheila terlebih dahulu karena dia ingin ngasih surprise kedatangannya yang tiba-tiba. Sebelum pergi ke rumahnya Sheila, Chandra mampir terlebih dahulu ke warung bakso kesukaannya Sheila karena dia ingin memberikan oleh-oleh juga untuk kedua calon mertuanya. Kebetulan warung baksonya itu satu arah dengan rumahnya Sheila, jadi sekalian mampir di sana. Dan sesampainya di warung bakso, kala itu sangat ramai sekali pelanggan dan pembeli. Ya mungkin karena memang warung itu terkenal enak dan murah. Ada yang mengejutkan bagi Chandra. Kala itu, Chandra tidak sengaja melihat ke salah satu meja pengunjung. Dan dia tertegun ketika melihat tunangannya itu sedang berduaan dengan cowok lain. Dan parahnya, cowok itu sedang menyuapi Sheila. Iya, cowok itu adalah si David. Saat itu Chandra sangat marah sekali melihat tunangannya itu berduaan dengan cowok lain. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dan dewasa menghadapi hal itu. Kemudian Chandra segera memakai topi dan cindung di jaketnya karena kebetulan saat itu Chandra memakai topi dan jaket. Lalu dia diam-diam merekam dari kejauhan aksi tunangannya itu dengan David. Dan setelah itu, Chandra tetap membeli bakso dan langsung pergi menuju ke rumahnya Sheila untuk memberikan surprise yang ternyata tidak sesuai alias membagongkan. Setibanya di rumah Sheila, Chandra tidak lupa memberikan salam dan menyalami Bu Rati yang membukakan pintu pertama kali. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Nak Chandra, ayo masuk, silakan duduk dulu." "Iya, terima kasih Bu. Ini ada sedikit oleh-oleh Bu." "Hah, pakai repot-repot segala Nak Chandra." "Gak ngerepotin sama sekali kok Bu." "Oh iya Nak, Sheilanya lagi keluar pergi sama temen katanya," jelas Bu Rati. Temen cowok apa cewek ya Bu?" "Cewek lah Nak, katanya sama teman kerja." Mendengar jawaban ibunya Sheila, Chandra semakin marah dan kecewa karena Sheila telah membohongi ibunya juga.
Dan saat itu pun, Chandra pun langsung menambahkan wajah marah dan seriusnya. Lalu dia mengatakan apa yang sebenarnya dia lihat, dan Chandra langsung menunjukkan rekaman video Sheila dengan cowok yang tadi. Maaf Bu sebelumnya, sebenarnya Sheila tidak pergi dengan teman ceweknya Bu. Maksudnya apa nak? Tanya Bu Rati tertegun. Tadi aku lihat Sheila pas di warung bakso. Dia sedang berduaan dengan cowok lain Bu, dan saling suap-suapan. Masa sih nak? Gak mungkin itu. Kamu salah lihat kali. Karena Bu Rati tidak percaya, Chandra pun langsung menunjukkan sebuah rekaman video kepada Bu Rati. Ini Bu, kalau ibu masih tidak percaya. Calon mertuanya itu pun terkejut tidak menyangka setelah melihat video itu. Dia tidak menduga kalau anaknya akan melakukan hal parah dan memalukan seperti itu. Seketika Bu Rati pun lemas, dia tidak bisa berkata apapun. Sontak saat itu juga, Chandra minta untuk membatalkan pertunangannya karena sudah kecewa. Namun Bu Rati sempat memohon kepada Chandra untuk tidak membatalkan pertunangannya itu. Bu, atas kejadian ini aku sangat kecewa Bu. Aku juga sakit hati. Jadi sepertinya aku akan membatalkan pertunanganku dengan Sheila Bu. Ibu mohon Chandra, jangan gegabah. Tolong maafkan Sheila dan beri dia kesempatan dan penjelasan terlebih dulu. Siapa tahu ini salah paham nak, ucap Bu Rati. Salah paham gimana Bu? Sudah jelas dia mengkhianati aku Bu. Tapi saat itu Chandra tetap kukuh dengan pendiriannya atas ucapannya itu untuk membatalkan tunangannya itu. Sesaat kemudian Pak Tio datang pulang kerja dan bertanya ada apa sebenarnya. Dan saat itulah Bu Rati menjelaskan serta menunjukkan video rekaman itu. Pak Tio juga tidak menyangka kalau anak perempuannya itu berbuat seperti itu. Dan dia pun merasa sangat geram. Nah Chandra, ibu minta maaf atas kelakuannya Sheila ya nak, yang sudah membuat hati Nak Chandra sakit. Singkat cerita, Sheila pun pulang. Kala itu Chandra disuruh untuk bersembunyi terlebih dahulu. Lalu kedua calon mertuanya itu menginterogasi Sheila yang baru pulang. Sheila, kamu dari mana aja? Pergi sama siapa kamu? Ucap Bu Rati. Apa sih Bu? Kenapa ibu gitu banget nanyanya? Ibu kan sudah tahu aku tadi izin pergi sama Naeli. Sheila, kamu jangan berbohong. Jawab dengan jujur. Ibu dan bapak sudah tahu semuanya. Tahu apa sih Bu, Pak? Maksudnya apaan? Aneh banget ih. Ini kamu lihat, mau ngelak apa lagi kamu? Ucap Bu Rati sambil menunjukkan video rekaman kepada Sheila. Sontak Sheila pun terkejut melihat video itu dan menanyakan dari mana orang tuanya dapat video itu. Video ini dari mana Bu? Sesaat kemudian, Chandra pun keluar dan mengatakan bahwa dialah yang merekam video itu. Dan tambah tercenganglah Sheila karena ternyata di rumah itu ada Chandra. Aku yang merekam itu, ucap Chandra dengan tegas. Chandra, kamu di sini sejak kapan? Jawab Sheila gugup. Itu tidak penting. Bahkan kedua orang tuanya Sheila ikut kecewa mengatakan kalau Chandra akan membatalkan pertunangannya itu. Akibat ulah kamu sendiri, Chandra mau membatalkan tunangan kalian karena dia kecewa dan sakit hati. Bapak dan ibu tidak menyangka kamu bisa berbuat seperti itu. Bapak sama ibu malu, Sel, ucap Bu Rati. Lalu saat itu Sheila pun mohon-mohon kepada Chandra untuk tidak membatalkan pertunangannya itu. Dia sampai nangis-nangis kejer, menyesali perbuatannya tersebut. Chandra, aku mohon maafin aku. Aku janji gak akan mengulangi kesalahan ini lagi, Indra. Tolong maafin aku. Aku mohon jangan batalin pertunangan kita ya. Aku nyesel, please. Rengek Sheila kala itu. Aku sudah sangat sakit hati dan kecewa sama kamu, Sel. Aku tidak bisa mempertahankan hubunganku dengan seorang pengkhianat seperti kamu, ucap Chandra. Sheila, asal kamu tahu ya, Bapak dan Ibu tidak akan pernah merestui hubungan kamu dengan cowok itu untuk jadi menantu. Jika kamu tetap berlanjut hubungan dengan dia, awas saja kamu.
tegas Pak Tio bapaknya. Sheila hanya bisa menangis sesenggukan dan menyesali perbuatannya itu. Akhirnya karena Chandra sudah tidak mau memperbaiki hubungan dengan Sheila, akhirnya Sheila pun pasrah karena memang itu semua adalah kesalahannya. Saat itu juga Chandra berpamitan kepada Pak Tio dan Bu Rati untuk pulang ke rumah. Karena memang kedua orang tuanya Sheila tidak salah, yang salah itu hanya Sheila sendiri. Pak, Bu, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Maaf atas semuanya. Iya nak Chandra, hati-hati ya. Sekali lagi kami minta maaf atas perbuatan anak kami. Iya Bu. Chandra pun pergi dengan rasa kecewa. Chandra juga minta maaf kepada mereka. Dia sudah membatalkan pertunangannya dan kedua orang tuanya Sheila juga memberikan cincin lamarannya itu kembali kepada Chandra. Sementara itu, Sheila langsung berlari ke dalam kamar dan menangis kejer karena dia merasa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya itu. Dan setelah kejadian itu, Sheila jadi tidak nafsu makan. Dia pun tidak bersemangat untuk kerja karena dia galau dan merasa bersalah serta menyesal sudah mengkhianati Chandra, tunangannya yang sangat baik dan selalu setia. Singkat cerita, saat di tempat kerja, Chandra terlihat murung dan diam tidak seperti biasanya yang selalu ceria. Hingga salah satu teman kerjanya melihat sikap Chandra yang tidak seperti biasanya, dia pun akhirnya menegur. Chandra tidak terlihat fokus saat bekerja dan sering melamun karena dipanggil tidak nyaut sama sekali. Akhirnya teman kerjanya yang satu ruangan itu pun menepuk pundaknya Chandra. Windra. Sontak Chandra langsung terperanjat ketika pundaknya ditepuk dan dia sadar dari lamunannya. Ada apa sih? Ngagetin aja kamu. Lagian dari tadi aku lihat kamu melamun terus, tidak fokus kerjanya. Kenapa sih? Galau? Apalagi ada masalah? Cerita aja, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Iya nih, aku lagi galau. Tunanganku selingkuh dan aku sudah batalin semuanya. Aku gak nyangka dia tega sama aku. Cowoknya juga udah tahu ceweknya punya tunangan, masih aja ngedeketin. Bangsat banget sih dia. Aku benci pengen balas dendam sama dia. Jelas Chandra. Kalau itu sih masalah gampang, Dra. Gampang gimana? Emangnya kamu tahu caranya? Waktu itu aku pernah nganter temen aku. Dia juga diselingkuhi pacarnya. Terus dia minta diantar ke dukun. Ah, ke dukun? Iya, ke dukun. Terus dia nyantai tuh cowok selingkuhan ceweknya. Kamu masih inget kan alamatnya dukun itu? Ya masih sih ini. Nanti aku kirim ke kamu deh. Baiklah, makasih ya. Beberapa hari kemudian, Chandra pun pergi ke tempat dukun itu, di mana dia sudah mendapatkan lokasi dukun itu dari temannya. Dia pun pergi berpamitan kepada temannya yang satu kos kalau dia akan pulang kampung. Dan saat itu juga, Chandra langsung resign dari kantornya. Suatu pagi, segera Chandra pergi menuju ke tempat dukun sendirian. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya dia pun sampai juga di rumah dukun tersebut. Sesampainya di tengah hutan, tepatnya di sebuah rumah gubuk, di sana ternyata sudah ada beberapa orang yang mengantri giliran untuk dipanggil. Dan saat itu Chandra yakin kalau dukun itu memang ampuh dan terkenal karena sudah banyak orang yang datang ke tempat itu. Namanya Mbah Karni. Setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, akhirnya giliran Chandra yang masuk ke dalam untuk menemui Mbah Karni. Saat itu langit sudah gelap karena malam sudah tiba. Tanpa basa-basi, Chandra pun duduk di hadapan Mbah Karni dan langsung menunjukkan sebuah screenshotan dari rekaman video saat itu. Si Mbah dukun yang pintar, tanpa dijelaskan pun dia sudah tahu maksud dan tujuan dari Chandra. Karena memang Mbah Karni ini dukun khusus persantetan. Tidak menunggu lama lagi, Mbah Karni langsung membakar dupa dan menatap ke arah foto yang ditujukan Chandra sambil mulutnya terus berkomat-kamit membacakan sebuah mantra. Beberapa saat kemudian, Mbah Karni menyudahi membaca mantranya dan mengatakan kepada Chandra untuk membayar maharnya. Dan setelah itu, segeralah Chandra pulang ke rumah. Lebih baik kamu pulang saja. Jangan lupa bayar maharnya dulu.
Tenang saja, nanti akan saya kerjakan dan pasti dendammu itu akan terbalaskan, ucap Bakarni. Iya Mbah, baik. Saat itu Chandra pun langsung mengambil uang yang ada di dalam tasnya. Uang itu sudah disiapkan dari rumah dan langsung diberikan kepada Bakarni. Dia menggunakan uang tabungan yang sebenarnya untuk acara pernikahan dia dengan Sela, mantan tunangannya dulu. Lalu Chandra pun segera pulang karena Bakarni yang nanti akan melanjutkan ritualnya sendiri. Ketika Chandra sudah pulang, Bakarni mulai melakukan ritualnya dengan berkomat kamit membacakan mantranya di hadapan kemenyan yang dibakar. Saat itu Bakarni mengundang demit simpanannya untuk mengganggu David dengan menyerupai wujud dari Sela. Di dalam ruangan ritual itu, hembusan angin kencang masuk disertai dengan asap yang tebal yang kemudian menghampiri Bakarni. Terlihatlah sosok wanita dengan pakaian putih lusuh bergaun panjang, wajahnya menyeramkan. Saat itu Bakarni mulai berbicara dengan sosok itu, namun dengan bahasa yang tidak mengerti. Dan setelah disuruh oleh Bakarni, sosok itu pun pergi menghilang begitu saja entah kemana. Kemudian di tempat lain, tepatnya di rumah David yang mewah dan megah karena dia berasal dari anak orang kaya. Saat itu dia sedang tidur dan mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, David bermimpi didatangi oleh sosok wanita yang ternyata adalah Sela. Saat itu Sela mendekat ke arah David dan dia mulai merayu David, bahkan ngajak David untuk ahem-ahem. David pun sangat senang dan menikmati mimpinya itu. Namun tak berselang lama, David tiba-tiba terbangun dari mimpinya itu. Napasnya terasa memburu dan keringat membasahi tubuhnya. Dia pun duduk di atas kasur dan pandangannya langsung tertuju pada Sela yang ada di dalam kamarnya dengan pakaian menggoda. Padahal yang dilihat di hadapannya itu sebenarnya adalah sapu. Sosok wanita yang dikirimkan oleh Bakarni. Dia berubah wujud menyerupai Sela melalui sapu itu. Karena David yang tidak sadar dan di pandangannya itu adalah Sela, dia pun langsung menghampiri Sela, segera memeluk dan menciumi Sela dengan nafsu. Padahal itu hanya gagang sapu. Dan malam itu, orang tuanya yang belum tidur. Saat itu ia lewat di depan kamarnya David. Mereka baru nonton TV dan mau ke kamar. Terkejut ketika melihat tingkah anaknya yang aneh karena menciumi gagang sapu. Pak, itu David kenapa Pak? Iya Bu, aneh banget. Coba Bu ditegur. Saat itu segera kedua orang tuanya David langsung mencoba menegur David. Namun dia masih tetap memeluk erat sapu itu. Fit, kamu lagi ngapain Fit? Sadar Fit. David masih tidak sadar. Malah dia tiba-tiba ketawa sendiri dan ngajak ngobrol sapu itu karena di pandangannya itu sosok tersebut menyerupai Sela. Sosok itu juga mengajak David untuk mengobrol. Pak, ini gimana Pak anak kita? Iya Bu, kok David jadi gini ya? Sesaat kemudian tiba-tiba saja David langsung terdiam dan pandangannya kosong. Gagang sapu yang dipegang itu pun seketika berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu berada di hadapannya menjadi sosok dengan wajah yang hancur penuh darah. Sontak David terdiam kaku, tubuhnya terkejut dan langsung ambruk pingsan. Kedua orang tuanya yang melihat anaknya itu tiba-tiba pingsan, sontak langsung terkejut dan membopong David di atas kasur. Ibunya lalu memberikan minyak kayu putih supaya David cepat sadar. Saat itu bapaknya langsung memanggilkan dokter untuk datang ke rumahnya malam-malam untuk memeriksa keadaan David saat itu juga. Beberapa saat kemudian, David pun akhirnya sadar dan dokter pun datang menghampiri untuk memeriksakan keadaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, menurutnya David itu tidak menderita sakit apapun. Semua kondisinya sehat dan dokter hanya memberikan vitamin saja karena menurut dokter, David hanya mengalami kecapean saja. Dok, gimana keadaan anak saya dok? Tanya Bunya cemas. Dia tidak apa-apa Bu, hanya saja dia butuh istirahat karena capek. Ini saya hanya memberikan obat vitamin saja. Baik dok, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Mari Pak, Bu. Setelahnya dokter pun beranjak pergi dari rumahnya David. Dan saat itu David terlihat masih bingung karena kesadarannya belum pulih.
Segera ibunya mengambilkan air putih untuk David supaya dia lebih tenang. Ini nak, minum dulu biar lebih tenang. Perlahan David pun menenggak segelas air putih yang sudah diberikan oleh ibunya. Tadi kamu kenapa nak? Iya Fit, kamu kenapa? Tanya kedua orang tuanya. Namun saat itu David terdiam dan pandangannya langsung kosong. Dia malah teriak-teriak mencari keberadaan Sheila. Sheila, kamu di mana? Sheila siapa Fit? Saat itu bapak ibunya langsung saling berpandangan melihat tingkahnya David yang aneh. Singkat cerita, di sisi lain Chandra yang ada di kampungnya, dia terlihat sering melamun dan tidak nafsu untuk makan. Dia jadi tidak mengurus diri, sangat acak-acakan, rambutnya gondrong dan tubuhnya semakin kurus, karena dia masih belum terima tunangannya mengkhianatinya. Saat itu siang hari, Chandra terlihat sedang duduk di belakang rumahnya sambil melamun dan dihampiri oleh ibunya. Kamu ini kenapa nak? Namun Chandra hanya diam saja dan malah melamun. Sesaat kemudian Pak Imin bapaknya pun datang. Mereka duduk di samping Chandra untuk menasehatinya. Sudah nak, ikhlaskan, lupakan. Mungkin Sheila itu bukan jodoh kamu. Iya nak, kamu harus ikhlas dan sabar. Kamu tidak boleh terus-terusan seperti ini. Perjalanan kamu masih panjang. Tapi Pak, aku masih belum terima. Aku sakit hati Pak. Iya, ibu tahu. Tapi kamu harus mengikhlaskan dan melupakan. Ibu akan selalu doakan kamu, biar kamu dapat jodoh yang tulus dan setia sama kamu. Sudahlah Bu. Aku tidak tertarik kepada wanita. Semuanya pengkhianat. Dra, kamu tidak boleh seperti itu. Di dunia ini ada banyak wanita dan tidak semuanya seperti yang kamu katakan. Kamu tidak boleh berkata demikian hanya karena dikhianati satu wanita saja. Terus aku harus gimana Pak, Bu? Ubahlah diri kamu dan semangat lagi seperti dulu. Aku gak nafsu makan Bu. Saat itu Budia ibunya Chandra langsung menghela napas panjang mendengar jawaban anaknya yang selalu menyerah. Sementara di sisi lain, siang itu David, dia sedang duduk di depan teras rumahnya dan melamun sendirian. Kadang dia ketawa sendiri dan ngobrol sendiri seperti orang gila. Kedua orang tuanya hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah David yang aneh akhir-akhir ini. Saat itu, di depan halaman rumahnya itu ada sebuah sapu lidi yang diletakkan di sana. Dan David melihat wujudnya Sheila yang berdiri dan tersenyum kepada David. Padahal itu hanyalah sapu lidi. Sheila, ucap David sumringah. Kedua orang tuanya yang melihat dari dalam rumah terkejut karena mendengar David memanggil nama Sheila. Mereka yang mengintip dari dalam pun saling bertatapan. Saat itu David langsung beranjak bangun dan menghampiri sapu lidi, serta langsung memeluk sapu tersebut. Sontak kedua orang tuanya pun tambah keheranan. Pak, itu David ngapain meluk sapu lidi? Wah, benar-benar ini Bu, David sudah gila. Pak, Bapak ngomongnya jangan gitu dong. Lah lihat aja dia seperti itu Bu. David setelah memeluk Sheila, padahal itu adalah sebuah sapu lidi. Dia langsung masuk ke rumah dan memperkenalkan Sheila yang versi sapu lidi itu kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, ini kenalin Sheila, ucap David. David, kamu sadar itu bukan Sheila, tapi itu sapu lidi. Ini Sheila Pak, Bu, pacar aku. Sesaat kemudian, Sheila yang ada di genggamannya itu seketika berubah kembali menjadi sapu lidi. Sontak dia langsung melemparkan sapu lidi itu. Loh, kok sapu lidi? Sheilanya kemana Pak, Bu? Sheila siapa Fit? Dari tadi kamu pegang sapu doang. David yang kebingungan langsung pergi masuk ke dalam kamar dan dia mencari keberadaan Sheila sambil teriak. Sheila, kamu di mana?
Lalu dia duduk di dalam kamarnya dan menatap ke arah jendela sambil melamun lagi, membuat kedua orang tuanya semakin cemas dan khawatir melihat keadaan anaknya itu. Malam harinya, David mimpi lagi, namun kali ini mimpinya sangat buruk. Karena saat itu dia bermimpi berada di sebuah lembah dan di sana ada Sheila yang menghampiri David. Di dalam lembah yang sepi tidak ada siapapun. Sheila mengajak David untuk melakukan hubungan karena sudah terhasut dan dia pun sudah bergairah. Akhirnya David pun mau melakukan hubungan dengan Sheila. Saat sedang melakukan hubungan itu, tiba-tiba saja sosok Sheila itu berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sontak David langsung terperanjat melihat sosok itu dan dia pun menghentikan hubungannya. Dan sosok itu mengatakan kepada David kalau dirinya akan mati. Hati-hati, kamu akan mati bersama aku. Tidak, kamu siapa? Tanya David. Namun sesaat kemudian sosok itu menghilang begitu saja dari hadapan David. Dan David pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Tubuhnya dipenuhi dengan keringat dan napasnya tidak beraturan. Jantungnya juga berdebar dengan kencang sekali. Dia ketakutan dan tidak tenang hingga akhirnya malam itu pun David tidak bisa tidur lagi. Sesaat kemudian kedua orang tuanya menghampiri ke kamarnya karena mereka mendengar David teriak-teriak seperti ketakutan di dalam kamarnya itu. Fit, kamu kenapa? Ada apa, Fit? Namun David malah ketawa-tawa sendiri seperti sudah permanen jadi orang gila. Semenjak David seperti itu, kedua orang tuanya selalu mendampingi karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, malam-malam berikutnya David pun selalu diganggu dengan bayangan dan bahkan suara-suara yang membuat hidupnya tidak tenang. Malam berikutnya David selalu duduk di ruang tengah bersama dengan kedua orang tuanya dan tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. David. Suara itu sama persis dengan suara milik Sheila, sehingga dia pun langsung terperanjat mendengar suara itu. Sheila, kamu di mana? Teriak David. Fit, kamu nyari siapa? Tidak ada siapa-siapa di sini selain kita, ucap ibunya. Namun David terus mencari keberadaan Sheila ke sekeliling rumahnya. Tapi saat dia pergi ke lantai 2, dia akhirnya bertemu dengan sosok Sheila. Akan tetapi sesaat kemudian, sosok itu berubah seketika wajahnya menjadi sosok yang sangat mengerikan sekali. Sontak David pun langsung berteriak kencang sekali. Segera kedua orang tuanya yang ada di lantai bawah langsung pergi ke lantai atas menghampiri David. Saat mereka ke atas melihat David sudah ambruk pingsan di lantai. Sementara di sisi lain, Chandra juga sering mendapatkan gangguan. Mungkin hal itu adalah efek dari dia yang telah melakukan perjanjian dengan dukun. Gini juga, dukun punya efek samping. Malam itu, Chandra yang sedang berada di dalam kamarnya sedang memainkan ponsel. Tak sengaja tiba-tiba dia melihat ada bayangan hitam yang melintas. Sontak Chandra pun terkaget dengan bayangan hitam yang melintas itu. Dan dia seketika merinding ketakutan. Dan saat yang bersamaan, Chandra mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Dia pun langsung menutup tubuhnya dengan selimut karena ketakutan. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam kamarnya dan beberapa saat kemudian, Chandra dikejutkan dengan sosok wanita yang berdiri di pojok kamarnya. Sosok itu wajahnya sangat menyeramkan sekali. Sontak dia ketakutan melihat sosok itu hingga akhirnya dia pun pingsan di kasur. Dia pingsan sampai pagi hari. Singkat cerita, malam berikutnya, David ini di dalam kamarnya didatangi lagi oleh sosok Sheila. Dia pun menghampiri Sheila, bahkan memeluk dan menciumi tubuh Sheila. Padahal itu hanya gagang sapu yang ada di dalam kamarnya. Karena dia melihat gagang tersebut menyerupai sangat Sheila yang cantik sekali. Dan beberapa saat kemudian sosok Sheila itu wujudnya berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan. Dia pun langsung melepaskan pelukan itu. Dan saat itu dia berteriak kencang sekali. Bahkan segera lari karena dikejar-kejar oleh sosok wanita itu. Dia berlari sambil teriak. Dia menuju ke depan kamar dan bahkan akan turun dari lantai 2.
Saat itu David yang sangat ketakutan berjalannya tidak melihat tangga dan akhirnya dia pun terpeleset jatuh ke bawah. Dia terpental jatuh terguling dari lantai 2 dan kepalanya terbentur-bentur oleh lantai tangga hingga darahnya banyak sekali yang bercucuran di lantai. Saat itu kedua orang tuanya sedang tertidur lelap, jadi mereka tidak tahu kalau anaknya telah jatuh dari tangga. Dan keesokan paginya, kedua orang tua David yang sudah bangun terkejut ketika melihat David sudah terkapar di bawah lantai. Sontak mereka berteriak kencang melihat anaknya itu penuh dengan darah yang bercucuran. Dan yang pertama kali melihat David adalah ibunya, sementara bapaknya masih berada di dalam kamar. "Pak, Bapak, kesini Pak!" teriak ibunya. Beberapa saat kemudian, bapaknya pun datang dan terkejut. Dan saat itu bapaknya langsung mengecek denyut nadinya dan ternyata David sudah meninggal dunia karena kehabisan darah. Hari itu juga jenazahnya David akan segera dimakamkan. Dan pagi harinya ketika jenazahnya itu sedang dimandikan oleh si pemandi jenazah, mereka bergidik ngeri melihat jasadnya David. Karena di sekujur tubuhnya itu seketika berubah menjadi bintik-bintik merah bernanah dan mengeluarkan darah yang baunya sangat busuk sekali. Sontak mereka pun langsung beristighfar semua. Lalu saat itu pemandi jenazah memberitahu kepada kedua orang tuanya David soal jasadnya yang membusuk tersebut. Sheila yang mendengar kabar soal David yang meninggal itu langsung datang ke rumah untuk bertakziah. Dia awalnya terkejut dan tidak menyangka kalau David telah tewas. Kedua orang tuanya pun juga tidak tahu apa yang sudah menjadi penyebab anaknya meninggal dunia. Hingga setelah David dimakamkan, kedua orang tuanya baru ingat kalau di dalam rumahnya sudah dipasang CCTV. Dan saat itu kedua orang tuanya langsung mengecek rekaman CCTV. Dan saat dilihat di dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat David lari-lari menuruni anak tangga dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan sekali. Namun mereka semua tidak tahu apa penyebabnya karena di kamera CCTV itu tidak terlihat wujud apapun, hanya terlihat David yang sedang berlari. Sementara di lain tempat, Chandra selalu tidak tenang hidupnya karena sama-sama diteror oleh sosok yang mengganggunya. Malam itu Chandra sedang duduk di depan teras rumahnya. Tiba-tiba saja dia yang sedang melamun seketika melihat ada sekelebat bayangan putih. Dan saat dia lihat bayangan putih itu berhenti di atas pohon yang ada di depan rumahnya. Bayangan putih yang berhenti di atas pohon itu sesaat kemudian berubah menjadi sosok wanita yang sangat mengerikan, wajahnya dipenuhi dengan darah yang bercucuran. Sontak saat itu Chandra pun langsung berteriak ketakutan akibat melihat sosok itu. Tak lama kemudian Chandra pun akhirnya ambruk pingsan di tempat. Pak Imin dan Budia yang mendengar teriakan Chandra dari luar rumah pun langsung segera menghampiri ke depan. "Astagfirullah, Pak, Chandra kenapa Pak?" Saat itu segera Chandra dibopong masuk ke dalam rumah dan direbahkan di dalam kamar. Budia mengolesi hidung Chandra dengan minyak angin supaya Chandra cepat segera sadar. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Chandra tersadar juga dari pingsannya dan segera Budia pun memberikan teh hangat. Singkat cerita, Chandra yang setiap hari diteror sosok-sosok yang menyeramkan, akhirnya dia menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sudah terjadi karena dia selalu ketakutan dan diteror terus-menerus. "Pak, Bu, aku setiap malam selalu diteror sosok-sosok yang menyeramkan." "Kok bisa, Chandra?" tanya Pak Imin. "Maaf, aku mau jujur sama Bapak dan Ibu. Tapi jangan marah ya." "Emangnya mau jujur soal apa, Nak?" timpal Budia. "Jadi, selama ini aku sudah menyantet selingkuhannya Sheila, Pak, Bu. Karena aku dendam dan sakit hati. Dan mungkin ini balasannya. Aku selalu diteror." "Astagfirullah, Dra. Ibu tidak menyangka kamu bisa berbuat seperti itu." "Iya, Dra. Bapak juga kecewa dengan perbuatan kamu itu. Itu adalah dosa besar, Dra." "Aku tahu, Pak. Bu, aku salah. Makanya aku minta tolong sama Bapak dan Ibu buat panggilin Ustadz biar aku gak diganggu sosok yang seram lagi. Dan aku mau tobat."
Sejak saat itu akhirnya Chandra dipanggilkan Ustadz untuk mengusir sosok-sosok yang selalu menerornya dan membantu Chandra untuk bertaubat nasuhah. Akhirnya sedikit demi sedikit Chandra pun mulai mencoba melupakan Sheila. Dan dia pun mulai mencari pekerjaan dan bekerja lagi di kotanya. Pesan kali ini, jagalah perbuatan kita kepada siapapun. Karena bisa saja tidak sadar kalau perbuatan kita bisa jadi membuat orang lain sakit hati. Kita juga tidak boleh sampai melakukan perbuatan yang menyimpang agama, karena itu adalah perbuatan dosa besar dan menyekutukan Allah Ta'ala. Biarkan saja jika ada yang menyakiti kita dan berbuat buruk kepada kita, pasti mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan balasan itu akan Allah berikan kepada mereka sesuai apa yang telah mereka perbuat. Ingat, jangan pernah sekalipun melakukan balas dendam, apalagi dengan cara yang salah. Balas dendam yang terbaik adalah menjadikan diri ini semakin baik dari sebelumnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.